Halo teman-teman Motovun Indonesia, kali ini kita sedang berada di area test ride-nya atas undangannya Alfa. Dan di depan kita sekarang udah ada Alfa One XP, line up terbaru, penyegarannya dari Alfa One. Dan kita akan mencicipinya di area test ride yang nggak terlalu luas sih. Kira-kira seperti apa rasanya dan apa aja improvement atau hal yang baru dari Alfa One XP ini? Mari kita ulas. Nah, lantas apa aja sih yang membedakan Alfa One XP ini sama Alfa yang sebelumnya ya, yang Alfa One yang sebelumnya? Nah, Alfa One XP ini harganya sekarang kurang lebih di angka 38.500.000. Naiknya nggak terlalu banyak sih sama yang lama. Dan perbedaan utama yang paling bisa kita lihat adalah ada 5 pilihan warna yang sekarang lebih atraktif, yang lebih anak muda gitu ya. Karena selain warnanya yang kombinasi dual tone, ada juga penggunaan stripping-stripping gitu teman. Jadi yang tadi kan polos ya, sekarang ada stripping seperti ini tuh. Kayak sabit gitu, siku lebih sporty. Begitu juga di tameng sampingnya. Tuh, ada stripping yang bikin tampilan dari Alfa One XP ini terasa lebih anak muda, lebih atraktif gitu ya. Kemudian selain warna, yang kelihatan juga adalah ada pada speedometernya. Jadi sekarang dia udah pakai New Dynamic TFT display teman-teman. Jadi lebih lebar dan dia udah lebih bagus dilihatnya. Coba kita nyalain. Cuman di nyalainnya ini momennya ternyata ada sedikit delay nih. Kita hidupkan kunci kontaknya dan kita hitung seberapa lama si speedometer ini bisa aktif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 detik baru si welcome-nya muncul. Kemudian ini dia tampilan speedometer barunya. Kalau kita ngeliat sini, informasinya ada apa aja? Jadi yang pertama ada suhu udara di sini, suhu udara sekitar 36-37 derajat Celcius. Kemudian di sini ada speed meter dalam bentuk angka. Dan kalau yang di sini tuh nih ampere ya. Jadi seberapa banyak arus yang dikeluarkan dari baterai ke hub drive-nya, ke dinamonya. Jadi semakin kita gaspol akan semakin penuh nih. Dan kalau semakin penuh tentu aja konsumsi baterainya akan lebih boros. Kemudian di sini kita lihat ada P, ini modenya, ada mode park, ada F, ada forward, kemudian juga ada mode 1 2 3. Kemudian di sini ada range 103 km, kemudian ada trip, ada kapasitas baterai. Ini B ya. Di sini karena Alfa One ini dia bisa include 2 baterai. Nah, di sini yang aktifnya baterai yang B, makanya di sini baterai B aja aktif. Kemudian yang di bawahnya ini ada suhu. Suhunya ini suhu baterai atau suhu controller lah. Jadi suhu kelistrikannya. Seperti itu. Nah, speedometer sendiri bisa ada light mode-nya seperti ini. Jadi kalau siang hari dia cerah, latarnya putih. Sedangkan kalau kondisinya gelap, dia berubah jadi dark, teman-teman. Jadi biar tetap nyaman di mata, biar lebih adaptif di mata lah kalau kata Alfanya gitu. Jadi lebih nyaman baik kondisi gelap maupun kondisi siang hari gitu. Kunci kontak Alfa One masih pakai konvensional, ada penutup magnet dan dilengkapi dengan remote. Remote ini fungsinya ada lock ini atau tombol alarm, ada unlock, gambar gembok terbuka, dan ada gambar petir yang berfungsi bisa kita untuk nyalain atau matiin si Alfa One XP ini. Untuk nyalain atau matiin tinggal kita pencet 2 kali aja seperti ini. Nah, dia akan hidup. Tada! Welcome. Dan untuk matiinnya, kita pencet 2 kali lagi. Tuk, tuk. Bye-bye. Kemudian, kalau kita ngeliat saklarnya sebenarnya juga nggak terlalu banyak perubahan. Di sini ada engine cut off, ada power mode 1, 2, 3, ada R ini reverse dan untuk walk mode-nya, reverse dan forward. Kemudian di sebelah kiri ini ada lampu jauh, lampu dekat. Ada sein dan ada klakson. Ya, nggak terlalu banyak sih di sini tombol-tombolnya karena speedometernya pun nggak bisa kita rubah informasinya. Jadi informasi yang di speedometer ini fix aja teman-teman. Dan sebenarnya ada satu yang hilang sih, yaitu jam. Kenapa nggak ada jam digital gitu ya? Padahal speedometernya ini udah lega banget, udah banyak informasinya dan masih ada ruang-ruang lega gitu, tapi sayangnya jamnya belum ada nih. Sekarang kita lihat lagi kompartemen dan apa aja ada di sisi tengahnya. Kita lihat lagi fitur apa aja yang ada di Alfa One XP nih. Di tengah nih, kita ngeliat. Jadi di sini ada laci. Nah, kemudian ada power outlet, modelnya USB seperti itu, USB charger. Nah, kemudian kantongnya ya lumayan dalam lah ya. Coba kita masukin handphone di sini. Bisa masuk dengan sangat baik. Oh, oke banget.
Kemudian juga kita di sisi tengah ini masih ngeliat kunci kontak yang masih manual gini teman-teman. Tapi walaupun dia manual, pakai pengaman magnet dan dilengkapi dengan ini nih. Jadi tombol-tombolnya ada ini ya, salah satunya alarm sih. Nah, kalau alarmnya aktif, kita goyangin, nantinya dia akan berbunyi seperti ini. Nah, kelihatan kan? Bunyinya kecil banget sih. Seperti itu ya. Dan saat alarmnya hidup, roda belakangnya bisa diputar nih. Nah, dia ngunci gini. Jadi motornya nggak bakal bisa dibawa kabur. Ya, salah satu fitur keamanannya dia sih. Keren, keren, keren. Kemudian kita ngelihat di sini ada colokan juga, teman-teman. Jadi bisa ngecharge di motor melalui lubang di sini. Nah, kita colok di sini, on board, ya, tuh chargingnya di sini. Atau bisa kita cabut baterainya dan ngecas di dalam rumah. Kemudian untuk melihat kapasitas bagasinya seperti ini ya. Ini chargernya, made in Italy. Tuh. Chargernya ini kurang lebih butuh daya sekitar 1000 sekian watt, makanya butuh daya listriknya minimal tuh harusnya 2200 lah. Biar tetap aman, biar kulkas bisa tetap nyolok, rice cooker bisa nyolok. Jadi jangan sampai dicabut-cabutin. Kemudian ini ruang bagasinya, ya emang nggak terlalu dalam tapi lumayan lebar. Jadi untuk jas hujan, mantel hujan, jaket, ini bisa tersimpan dengan sangat baik. Dan untuk baterainya ada di sini. Nah, tiap pembelian Alfa itu dapatnya satu baterai aja teman-teman. Tapi kalian bisa upgrade, bisa nambah baterai lagi satunya yang dalam. Jadi satu baterai ini kurang lebih klaimnya tuh bisa 70 km, tapi itu rata-rata kecepatannya 40 km per jam. Jadi kalau kalian semakin kenceng atau kalian bawanya ngebut, kemudian beban yang dibawanya berat, otomatis jarak tempuhnya akan semakin kecil. Karena banyak banget faktor yang bisa mengubah konsumsi baterainya. Jadi klaimnya itu akan gak sesuai kalau kalian jalannya pegunungan, naik turun, sering nyalip-nyalip ngebut, atau bawa bebannya banyak gitu, berat. Seperti itu. Nah, tadi di sini chargernya sendiri dilengkapi dengan kipas, jadi saat pengisian daya ini nggak akan sampai overheat. Kemudian pengisian daya 0 sampai 100% itu kurang lebih 4 jam. Itu 0 sampai 100, cuma kan nggak mungkin sampai 0 kan. Berarti harusnya di bawah 4 jam lah. Seperti itu ya dari sisi ini. Sekarang kita ngelihat di belakang, karena ada improvement juga di sektor mesinnya. Nah, kita masuk di sektor mesinnya. Ini Alfa nih, yang C1 ini dari yang pertama pun dia udah pakai yang modelnya hub drive, teman-teman. Jadi dari sini, yang XP pun tetap menggunakan hub drive. Terus apa bedanya? Bedanya adalah dia ini tingkat kerapatannya, sealant-nya itu nih lebih ditingkatkan lagi nih di sini nih. Jadi tadi kalau kata Pak Masyur, salah satu tim technical Alfa, dia bilang kalau di Indonesia ini kan emang beragam banget kan ya. Kondisi cuacanya panas, hujan, segala macam, terus juga banyak genangan air. Makanya sealant-nya ini diperbaiki di sini biar jangan sampai ada air banjir-banjiran atau cipratan atau cuci pun bisa masuk ke dalam hub drive-nya karena bisa mengakibatkan korosi dan bahkan hub drive-nya bisa mati. Kemudian untuk Alfa One ini yang XP, dia tuh maksimal bisa nerobos banjir kurang lebih 15 cm, teman-teman. 15 cm itu semana ya? Semana ada 15 cm, ya sejeng lebih lah ya, kurang lebih ya. Ya semata kaki lah kurang lebih lah gitu ya. Itu 15 cm. Karena apa? Karena dia sistemnya penggeraknya dari sini. Beda dengan yang Alfa Servo karena dia model hub drive, dinamonya ada di tengah gitu ya, di dalam sini. Nah itu dia bisa nerobos kurang lebih 50 cm genangan airnya, tinggi banget ya gitu. Emang sih walaupun klaimnya bisa sampai 15 cm, bisa 50 cm, cuma tetap benernya baik motor bensin ataupun motor listrik pun emang pabrikan tuh nggak ada yang rekomendasiin buat lewat jalur banjir. Karena selain bahaya buat sistem kelistrikan juga tuh air yang kotor itu bisa mengakibatkan part-part besinya nih korosi segala macam. Apalagi kalau habis lewat banjir nggak dibilas, itu yang bahaya. Kemudian untuk spesifikasinya masih sama. Dia ini top speednya nih kurang lebih bisa mencapai 90 km per jam. Kemudian juga untuk torsinya sendiri ada di angka 46,5 Nm. Ada 3 riding modes. Habis nih apa ya? Kita cobain jalan kali ya. Let's go. Oke, jadi tadi kita udah nyobain Alfa One XP ini dan ternyata area test ride-nya kecil banget. Selain kecil juga ternyata dia bebatuan gini ya, gravel-gravel gini. Bebatuan gravel jadi emang agak licin sih ya. Akhirnya kita nggak bisa ngerasain banyak. Paling cuma bisa ngerasain posisi duduk sama ada obstacle polisi tidur tadi di sana sama di situ.
sama ngerasain suspensinya aja paling. Rem juga belum terlalu gigit karena ini masih baru banget. Jadi kampas rem sama cakramnya depan belakang ini belum gigit banget lah gitu, seperti itu. Kemudian kalau untuk posisi berkendara sebenarnya nggak banyak berubah ya kalau dibandingin sama yang Alfa One yang pertamanya itu. Jadi kaki postur 170 cm, posisinya kurang lebih seperti ini kakinya. Nggak bisa selonjor full, tapi ini rasanya udah lumayan cukup sih ya. Ini posisi biasa, ini posisi selonjoran gitu. Jadi cuma bisa maju mundur aja. Sedangkan untuk pemboncengnya ada di sini gitu. Kemudian untuk setangnya emang khasnya Alfa One juga, dan mungkin kalau kayak di motor bensin ya mirip-mirip NMAX atau PCX lah ya. Jadi dia pakai stang pipa, kemudian juga posisinya sudutnya lumayan menekuk ke arah pengendara. Nggak terlalu lebar juga, jadi rasanya cukup nyaman. Oh. Saat belok patah pun pundak nggak terlalu ketarik seperti ini, masih aman banget. Kemudian kalau untuk suspensinya tadi kita lewatin yang di sini ya, obstacle ini, kalau kita ngelewatin polisi tidurnya itu pelan sih aman. Cuma kalau kita hajar agak kencang itu kerasa agak stiff sih, di yang belakang terutama. Kalau yang depan sejauh ini tadi aman aja. Lewat jalan rusak nih langsung digaspol, direm, atau langsung dihajar polisi tidurnya aman. Cuma yang belakang nih kalau pas lagi ngajar agak kencang, agak kerasa-keras aja. Seperti itu. Untuk tenaga kita juga nggak bisa ngerasain tenaga. Karena ini pelan banget. Jalan 40 pun kayaknya udah sulit dan ngeri remnya. Takut tiba-tiba tergelincir bebatuan. Ya untuk impresi berkendara lebih lengkapnya nanti mungkin kita akan coba pinjem aja. Biar kita sekalian bisa ngetes akselerasinya. Kemudian kita bisa juga tes lama pengisian dayanya, biaya pengisian dayanya. Seperti yang udah-udah kita cobain di motor listrik sebelumnya. Kurang lebih seperti itu sih yang bisa kita ulas dari first ride Alfa One XP ini. Menurut teman-teman gimana? Harganya 38 jutaan. Ada improvement sedikit dibanding Alfa One. Tampilannya baru, speedometernya baru. Silen kerapatan si hub drive-nya juga baru, lebih rapat, lebih tahan air. Jangan lupa komentar di bawah, di like, di subscribe channel Motovun Indonesia. Mampir-mampir juga ke channel TikTok kita, ada Motovun Indonesia, dan baca-baca berita terkini di autovun.id. Kalau itu sampai jumpa di video selanjutnya.